Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Kemunculan orang-orang bodoh yang begitu lancang berbicara tentang agama akhir-akhir ini. Berbicara di sini maksudnya berfatwa, kemudian menyampaikan kesimpulan-kesimpulan hukum-hukum agama, kemudian mengkritik, menyalahkan, membid'ahkan, dan lain sebagainya. Itu harus diakui bahwa selain karena disebabkan oleh mungkin ya karakter mereka sendiri secara personal, itu tidak lepas dari peran adanya doktrin-doktrin yang beredar di kalangan kaum muslimin. Yang doktrin-doktrin ini adalah disebarkan, disampaikan, masyhurkan oleh para dai atau sebagian dai, ya, segelintir orang, yang mana akhirnya hal itu menjadikan orang-orang seperti ini, orang-orang bodoh seperti ini terkontaminasi dengan virus-virus doktrin seperti itu. Yang wallahu ta'ala alam, mungkin memang doktrin-doktrin seperti itu memang digencarkan dan dipropagandakan oleh kelompok-kelompok tertentu, khususnya kelompok-kelompok yang ekstrim, ghulu fiddin, ya, mungkin memang memiliki misi dan tujuan yang kita amati, ya. Di antaranya mungkin supaya pertama, pengikutnya, para pengikut kelompok itu adalah menjadi orang-orang yang manut dan nurut kepada para dai mereka, ya, seperti kerbau yang dicocok hidungnya, ya, tidak diberi kesempatan untuk mengakses ilmu dari kelompok lain atau dari umat Islam, dari para ulama yang lain, sehingga mereka itu mudah untuk dikendalikan. Yang kedua, supaya menjadi langkah preventif bagi mereka agar jamaahnya ini tidak beralih haluan ke kelompok-kelompok yang di luar mereka, wabil khusus yakni kembali ke pangkuan ahli sunnati wal jamaah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini, yakni orang-orang bisa dikatakan para rawaibidah itu, ya, orang-orang bodoh, orang-orang yang minim ilmu tapi begitu lancang berbicara dalam masalah agama, ya, ataupun yang lebih daripada itu, ya, bantah sana bantah sini, kritik sana kritik sini, itu sudah kita katakan tadi, kemungkinan besar 99% rata-rata mereka itu adalah korban doktrin yang mereka dapatkan, di mana mereka ini mendapatkan doktrin ini mungkin, ya, bisa jadi langsung hadir di pengajian-pengajian mereka, kelompok-kelompok ekstrim ini, atau mereka akses secara pribadi via media sosial, via internet seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Dan untuk saat ini memang luar biasa, ya, karena kemudahan untuk mengakses, ya, berbagai informasi di media sosial. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peran daripada doktrin-doktrin yang ada ini dalam mencetak golongan orang-orang bodoh yang lancang berbicara dalam masalah agama, apalagi sekarang di zaman media sosial yang seperti ini, yang tidak ada sekat lagi, tidak ada aturan lagi untuk siapapun bisa berbicara dalam masalah agama sesuai hawa nafsu mereka. Doktrin-doktrin itu yang membentuk mereka seperti ini itu rata-rata adalah doktrin-doktrin yang keliru, sesat, dan menyesatkan, atau mungkin doktrinnya itu sebenarnya jargonnya benar tapi kemudian dipahami secara keliru, ya, tapi pada akhirnya juga natijahnya sesat dan menyesatkan. Seperti misalkan doktrin kembali kepada Quran dan Sunnah, merujuk kepada pemahaman salaf atau manhaj salaf, ya, kemudian gerakan anti madhab,
membuat framing bahwasanya bicara agama itu adalah hal mudah ya, dan bisa dilakukan oleh siapapun. Kemudian seputar bid'ah dan ahli bid'ah, kemudian kelompok yang mengklaim sebagai kelompok satu-satunya kelompok yang akan selamat ya, termasuk firqatun najiyah dari perpecahan umat yang ada, dan semua umat Islam di luar kelompoknya adalah menjadi umat yang celaka ataupun masuk neraka dan sebagainya. Ini doktrin-doktrin ini dicekokkan kepada kaum muslimin atau sebagian muslimin, dan mereka yang termakan oleh doktrin-doktrin ini itu akan menjelma menjadi tadi ya, orang-orang bodoh minim ilmu tapi lancang berbicara dalam masalah agama. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tugas orang awam ya, kalau masih awam yang original ya, kalau kita amati itu orang awam yang masih original itu mereka tidak akan mau dan mampu melakukan itu, melakukan hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi ya, berfatwa, berbicara dalam masalah hukum-hukum syar'i, apalagi sampai mengkritik masuk medan al-jarh tadi, itu tidak akan mungkin. Yang masih original, awam yang masih original, yang belum terkontaminasi dengan pengajian tertentu ataupun doktrin kelompok tertentu, tidak akan mampu itu, nggak akan mau. Selain tidak mampu, mereka juga tidak akan mau. Mereka sadar diri. Ciri awam yang original itu mereka punya karakter sadar diri. Ya'rif qadra nafsih ya. Seorang itu mengetahui kadar dirinya. Jangankan untuk tugas ataupun hal-hal yang begitu besar ya, berfatwa ataupun melakukan kritik, menyalahkan dan lain sebagainya. Untuk sekedar tugas-tugas agama yang masih beredar di masyarakat, yang masih lazim dah untuk dilakukan itu, seperti adzan, seperti iqomat, seperti misalkan memimpin doa, seperti misalkan imam sholat, itu saja orang awam yang original itu nggak akan mau, karena mereka sadar itu tugas bagi mereka itu tugas besar, bukan tugas kecil ya. Bagi mereka itu tugas besar yang memang harus punya keahlian dan background ilmu yang memadai untuk menyandang tugas-tugas itu. Lah, kalau mereka ada orang-orang yang begitu lancang lebih daripada itu, karena tugas ulama berfatwa, menyimpulkan hukum syar'i, menilai seseorang, menilai kelompok tertentu, pemikiran, pendapat para imam-imam mujtahidin, itu kan tugas-tugas besar ya, tugas besar sekali yang seharusnya hanya dilakukan oleh para ulama besar, ulama-ulama yang memang berilmu, punya kapasitas untuk itu. Lah, orang-orang yang berani dan lancang melakukan hal ini, itu tadi sudah kita sebutkan, orang-orang bodoh yang sok pintar itu hampir bisa dipastikan mereka korban daripada doktrin-doktrin yang sudah kita sebutkan ya. Bagaimana? Karena ustadz mereka saja itu menyatakan seperti itu ya. Memahami bid'ah itu cukup 2 hari misalkan, gitu kan ngeri sekali itu ya. Padahal tidak paham apa itu makna bid'ah, definisinya apa, doabitnya apa, rambu-rambu pijakannya apa, batasan-batasan, enggak paham. Nah, termasuk masalah kesyirikan, masalah dan seterusnya. Tugas orang bodoh itu ya, itu adalah belajar ya, untuk belajar dan sadar diri ya. Tapi pertama kali itu sadar diri dulu. Oleh karena itu ada seorang ulama namanya Imam Al-Khalil bin Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau pernah menyatakan begini, ar-rijalu arba'atun, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uh, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika na'imun fa'aiqadhuh, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa'arsyaduh, wa rajulun la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farfuduh. Ya, manusia itu ada 4. Yang pertama adalah seorang yang dia tahu, dan dia tahu sesungguhnya dia tahu ya, maka ini seorang alim, seorang ulama, maka adalah kalian ikuti itu. Rajulun yang memang punya ilmu ya, dan dia sadar dia itu berilmu, benar-benar berilmu, maka ini seorang ulama alim yang hendaklah kalian mengikuti orang seperti ini. Ini jenis pertama. Yang kedua, rajulun, laki-laki yang dia tahu ya, dia punya pengetahuan sebenarnya, punya ilmu, tapi dia
tidak tahu, tidak sadar kalau dia itu pintar. Maka apa? Orang seperti ini, orang tidur, maka bangunkan dia. Artinya sadarkan kalau kamu itu berilmu, ya. Walaupun dia itu ilmunya banyak, tapi tidak sadar kalau dia itu berilmu banyak. Maka itu perlu diingatkan, kamu berilmu, ya, kamu itu orang alim, maka ajarkan ilmu kepada umat. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang tidak tahu, ya, tidak punya pengetahuan, tapi dia sadar tidak punya pengetahuan. Nah, jadi orang bodoh yang sadar diri, gitu. Orang bodoh tapi sadar diri, maka orang seperti adalah orang yang mencari petunjuk. Maka adalah engkau beri petunjuk orang seperti ini, engkau tunjukkan jalan yang benar, engkau tunjukkan ilmu kepadanya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir ini yang parah, dan ini adalah konteks pembahasan kita, adalah seorang yang tidak punya pengetahuan, orang-orang bodoh tapi tidak sadar kalau dia bodoh, ya. Orang bodoh tapi sok pinter, orang tidak tahu, punya pengetahuan tapi sok alim, ya. Perlikaunya, ucapannya seperti itu. Apa? Maka orang seperti ini fadzalika jahilun farfudhuh, maka orang seperti ini orang bodoh yang farfudhuh, hendaklah kamu tinggalkan orang seperti itu. Tinggalkan saja, nggak ada faedahnya, ya. Karena kemungkinan besar orang seperti ini itu nggak akan bisa dinasihati. Tapi kalau mau coba dinasihati silahkan, ya. Tapi sulit dinasihati. Kenapa? Karena orang bodoh yang tidak sadar dia bodoh. Jadi orang bodoh yang bisa dinasihati itu biasanya orang bodoh yang sadar dia bodoh. Tapi kalau orang yang bodoh tapi merasa pinter, merasa benar, itu kecil kemungkinan untuk dinasihati. Maka ketika ada orang-orang seperti ini, kemudian ada yang berupaya menasihati, ya silahkan, saya hormatilah. Tapi sudah saya tebak nanti endingnya seperti apa, akhirnya ditolak mentah-mentah. Kenapa? Karena dia orang bodoh yang tidak sadar dia bodoh. Kemungkinan besar sulit untuk dinasihati dan sulit untuk kembali kepada kebenaran. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal orang bodoh itu adalah tugasnya itu adalah diam dan banyak mendengar, ya. Kemudian nanti belajar, bukan berfatwa, bukan bantah sana sini, ya, bukan menyalahkan sana sini dan seterusnya. Di kitab Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 11 disebutkan di sana oleh Imamul Ghazali rahimahullahu taala, wakil awalul ilmi as-samad, tsumma al-istima', tsumma al-hifdhu, tsumma al-amalu, tsumma nashruh. Bahwa awal ilmu itu adalah diam, ya. Saya ulangi, awal ilmu itu adalah diam. Setelah diam kemudian mendengar, setelah mendengar kemudian menghafal, setelah menghafal kemudian beramal, setelah beramal baru kemudian menyebarkan ilmu itu, mengajarkan, berfatwa, menyampaikan. Itu baru yang terakhir itu. Sekarang tidak terbalik, di akhir zaman terbalik. Orang itu pertama kali adalah apa? Adalah langsung berdakwah, langsung menyebarkan ilmu, langsung bantah sana, bantah sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini, menganggap dirinya alim besar. Dibalik dari yang awalnya harusnya diam, kemudian mendengar artinya belajar, kemudian baru menghafal, kemudian baru beramal, ini dibalik, ya, dibalik. Na'udzubillah min dzalik. Shadaqa al-Imamul Ghazali fi qaulihi hadza. Sungguh benar Imam Al-Ghazali dalam ucapan dan pernyataan yang sangat layak ditulis dengan tinta emas ini. Kemudian dalam ucapannya yang juga dinukil oleh Imam Al-Ghazali masih di kitab yang sama dan jilid serta halaman yang sama, beliau rahimahullah ta'ala memberikan satu nasihat yang sangat bagus sekali. Walaupun ini nukilan, ya, wakil, dan ada nukilan dari ulama, beliau menyatakan seperti ini, bagus sekali nukilan ini. Beliau mengatakan demikian: alim ilmaka man yajhal wa ta'allam mimman yu'allimu ma tajhal fa innaka idza fa'alta dzalika alimta ma jahilta wa hafidta ma alimta. Ajarkan ilmumu kepada orang yang tidak tahu, dan belajarlah kamu dari orang yang akan memberitahu ilmu tentang apa yang kamu tidak tahu. Nah, ini ada 2 poin, ya. Kita itu menyampaikan ilmu kepada orang bodoh,
orang bodoh yang memang benar-benar sadar dirinya bodoh. Kemudian yang kedua, kita itu hendaknya belajar kepada orang yang akan memberi ilmu kepada kita apa yang tidak kita ketahui. Maka kalau kamu melakukan ini, kata beliau rahimahullah, sungguh kamu telah mengetahui apa yang kamu sebelumnya tidak tahu, dan kamu telah menjaga apa yang telah kamu ketahui. Ini yang bisa kita sampaikan ya, semoga bermanfaat, tidak terlalu panjang tapi mudah-mudahan bisa meresap ke dalam hati kita, dan kita berusaha untuk senantiasa berdoa pada Allah untuk diselamatkan dari karakter orang-orang seperti Ruwaibidhah ini, orang-orang bodoh yang lancang berbicara dalam masalah agama, yang mereka semua nanti di hari kiamat akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.